bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia. Inilah salah satu menteri di kabinet merah putih yang otaknya paling bebal, yang otaknya paling goblok, yang otaknya paling tolol, tetapi dipercayakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pejabat negara, untuk menjadi seorang menteri ATR garing BPN. Tetapi kualitas yang dimiliki oleh Nusron Wahid ini benar-benar dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi seorang pejabat negara. Dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi seorang menteri, apalagi dibayar oleh rakyat, apalagi mendapat fasilitas, mendapat tunjangan dengan menggunakan pajak rakyat. Sekali lagi saya pertegas bahwa sosok manusia seperti Nusron Wahid ini adalah manusia yang tidak pantas untuk dinafkahi oleh rakyat. Manusia yang harus disingkirkan dari kabinet merah putih. Untuk menjadi pejabat negara, untuk menjadi seorang menteri, kita rakyat Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang berbobot, manusia-manusia yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya, bukan manusia-manusia bebal, bukan manusia-manusia tolol, bukan manusia-manusia goblok seperti Nusron Wahid ini. Memang hari-hari belakangan ini, kita masyarakat Indonesia selalu disuguhkan dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan bobrok, pernyataan-pernyataan tolol, pernyataan-pernyataan blunder, pernyataan-pernyataan goblok yang datang dari para menteri, yang datang dari pejabat negara, yang datang dari pembantunya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selalu saja kebijakan ataupun keputusan yang datang dari mereka ini, kita rakyat yang dicekik lehernya. Sehingga ketika kita melihat ada menteri yang sudah berbuat salah tapi ngeyel, ketika dihujat, ketika dicaci maki, ketika dikecam oleh masyarakat Indonesia, pada akhirnya dengan seenak jidat dan semanis udahnya dia membuat video permintaan maaf. Inilah contoh-contoh manusia pengecut, manusia-manusia pecundang, manusia-manusia yang tidak pantas untuk menjadi pejabat negara. Saya atas nama Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen, atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita daya gunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, mulai dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabqul lisan ini, dan kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya ingin menanggapi komentar yang disampaikan oleh Nusron Wahid, Menteri ATR garing BPN, yang dipercayakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk masuk atau bergabung di Kabinet Merah Putih itu. Buat Bapak Nusron Wahid, saya sebagai rakyat Indonesia, mengenai permintaan maafmu, saya secara pribadi terima. Sekali lagi, sebagai manusia, saya akan saling memaafkan. Saya akan mengampuni kesalahan Anda. Saya akan memaafkan kesalahan Anda. Itu sesama manusia. Saya sebagai rakyat jelata, lalu Anda adalah manusia yang tidak pantas untuk menjadi pejabat negara, atau manusia yang tidak pantas untuk menjadi seorang menteri ATR garing BPN. Karena begini, statement Anda, pernyataan Anda itu telah merusak nama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mencoreng
marwah dari bangsa ini, telah mencoreng wajah dari Presiden Prabowo Subianto. Ketika Anda yang adalah seorang menteri, ketika Anda yang adalah seorang pejabat, ketika Anda yang dinafkahi oleh rakyat Indonesia hari ini, lalu dengan seenak jidat dan semanis udelmu mengeluarkan pernyataan seperti itu, sama sekali saya mau katakan dengan tegas, Anda tidak pantas untuk menjadi seorang pejabat negara. Anda tidak pantas untuk menjadi seorang menteri ATR garing BPN. Jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia Anda meninggalkan jabatan Anda hari ini sebagai menteri ATR garing BPN itu. Rakyat Indonesia masih ada begitu banyak manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang berintelek, manusia-manusia yang punya adab, punya etika, punya tata krama, punya sopan santun. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Ketika Anda mempertontonkan kebebalan Anda, mempertontonkan kegoblokan Anda kepada kami masyarakat Indonesia, yang malu bukan hanya kamu sebagai menteri ATR BPN, bukan. Tetapi kami sebagai masyarakat Indonesia pun merasa malu. Malu ketika kami membayar, kami menafkahi, kami memfasilitasi kalian yang adalah pejabat negara, kalian yang adalah menteri, ternyata tidak berkualitas. Ternyata punya pola pikir yang bejat. Ternyata punya pemikiran yang goblok. Ternyata punya isi otak yang bebal. Kami malu. Makanya saya katakan dengan tegas, akan jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia Anda meninggalkan jabatan Anda sebagai seorang menteri. Anda meninggalkan jabatan Anda sebagai seorang pejabat negara. Karena manusia-manusia otak bebal, manusia-manusia yang punya pola pikir goblok, kayak Anda, itu tidak pantas untuk menjadi pejabat negara. Silakan Anda mencari pekerjaan lain untuk menafkahi istri dan anak Anda ataupun keluarga Anda. Jangan pernah Anda berharap dengan gaji yang dibayar oleh rakyat, dengan tunjangan yang dibayar oleh rakyat, tetapi pada akhirnya Anda tidak menghargai rakyat. Istilahnya, kasih makan dengan di piring, tetapi Anda berak di piring lagi. Anda tai lagi itu di piring. Sehingga saya katakan dengan tegas, manusia yang modelnya seperti Anda, yang pola pikirnya goblok seperti Anda, itu tidak pantas untuk menjadi seorang pejabat negara. Siapapun kalian yang punya pola pikir seperti Nusron Wahid, yang punya kebebalan seperti Nusron Wahid, monggo, jangan pernah menjadi pejabat negara. Karena ketika kalian menjadi pejabat negara, gaji kalian, fasilitas yang kalian nikmati, tunjangan hidup kalian, semuanya dinafkahi oleh pemerintah. Semuanya dinafkahi oleh rakyat. Semuanya dinafkahi oleh negara. Dengan demikian, saya perlu pertegas bahwa seorang Nusron Wahid tidak pantas lagi untuk menjadi seorang menteri. Tidak pantas lagi untuk menjadi seorang pejabat negara. Walaupun Anda mengakui kesalahan Anda, walaupun Anda menyampaikan permohonan maaf, dan saya sendiri pun menerima permintaan maaf Anda, tetapi terlepas hubungan antara saya sebagai rakyat, hubungan antara kita sebagai manusia, jabatan Anda harus Anda tinggalkan. Sekali lagi, Anda tidak pantas untuk menjadi pejabat negara. Karena seorang pejabat negara tidak butuh manusia-manusia yang pecundang. Tidak butuh manusia-manusia yang otaknya bebal. Tidak butuh manusia-manusia yang tidak punya adab dan etika. Manusia-manusia yang mencampakkan rakyatnya. Manusia-manusia yang mencekik leher rakyatnya. Tidak pantas. Karena di bangsa ini,
masih ada begitu banyak putra dan putri bangsa yang jauh lebih berkompeten dari Anda, yang jauh lebih memahami tentang apa itu menjadi Menteri ATR garing BPN itu daripada Anda ketika dipercayakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Lalu yang Anda sajikan itu bukan karena kehebatan Anda, yang Anda sajikan itu bukan karena kualitas Anda, tetapi yang Anda sajikan itu adalah kegoblokan Anda, kedunguan Anda, kebebalan Anda. Mau jadi apa bangsa ini? Sekali lagi, bangsa Indonesia ini tidak butuh manusia-manusia otak bebal seperti Anda. Bangsa Indonesia ini harus butuh manusia-manusia yang punya daya jual yang tinggi untuk membangun bangsa ini, untuk mewujudkan agar bangsa ini bisa makmur, agar rakyatnya ini bisa sejahtera. Kalau manusia yang modelnya seperti Anda, itu sama sekali tidak akan pernah bisa untuk membawa bangsa ini menjadi berkembang. Semoga saja dengan permintaan maaf itu, pada akhirnya Anda juga harus meninggalkan jabatan Anda. Tahu malu, tahu diri. Karena bagi saya yang rakyat jelata, saya menilai bahwa ketika ada seorang pejabat negara yang tidak punya adab, ketika ada seorang pejabat negara yang otaknya bebal, yang pola pikirnya goblok, lebih baik Anda mengundurkan diri daripada setiap hari Anda selalu dicaci maki, Anda selalu dihujat, Anda selalu dikecam oleh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia merasa kecewa dengan pernyataan Anda, dengan statement Anda yang benar-benar tidak pantas hal itu diucapkan oleh seorang pejabat negara. Kau camkan itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.